Eloquent relationship. Apa itu eloquent relationship? Eloquent relationship itu, jadi kalau kita lihat tabel kita sebelumnya, kita memiliki tabel user, tabel produk, dan tabel kategoris. Dimana untuk tabel produk ini kita memiliki dua foreign ID, yaitu kategori ID yang berelasi dengan tabel kategori dengan kolom ID, dan user ID yang berelasi dengan tabel user dengan kolom ID. Jadi misalkan kita memiliki sebuah baris data, yaitu oil pot, ya, dengan slug, image, dan sebagainya seperti ini, dimana kita memiliki relasi dengan kategori dan tabel user. Nah, user ID ini artinya adalah yang menginput atau yang menambahkan data oil pot ini adalah admin dengan user ID 1. Nah, kalau kita lihat di sini, ID 1 adalah namanya admin, ya, dengan email demikian dan seterusnya. Nah, demikian juga untuk kategori ID ini berelasi dengan tabel kategori dengan ID 1, yaitu namanya dapur. Nah, eloquent relationship artinya kita membuat relasi. Nah, saat kita mengakses baris data oil pot ini, kita sebenarnya juga bisa mengakses tabel-tabel yang berelasi dengan oil pot ini. Jadi misalkan user ID ini, jadi kita tidak hanya bisa mengakses ID-nya saja, tapi juga kolom-kolom di belakangnya ini kita bisa akses. Jadi kalau kita saat mengakses oil pot ini, kita mau menampilkan namanya, nama adminnya, atau email adminnya, atau created ad-nya user ini dibuat, bisa, ya. Jadi tidak hanya kolom ID saja, tapi ke belakang ini, satu baris data ini kita bisa akses. Demikian juga untuk kategori ID, jadi bukan ID-nya saja yang bisa kita akses, tapi ID ke belakang ini kita bisa akses. Kita bisa menampilkan nama kategorinya, menampilkan slug-nya atau image-nya, dan seterusnya. Jadi intinya eloquent relationship ini kita mau mempermudah pekerjaan kita. Jadi saat kita akses satu baris data ini, kita juga bisa mengakses satu baris data di tabel-tabel yang berelasi dengan oil pot ini. Di dalam eloquent relationship ada 3 jenis yang sering digunakan, yaitu one to one, one to many, many to many. Untuk one to one ini artinya satu data pada tabel car company hanya dimiliki oleh satu data pada tabel car model, ya. Jadi misalkan contoh lain adalah satu mahasiswa hanya memiliki satu nilai IPK, atau satu orang hanya memiliki satu NIK atau nomor KTP, ya, atau satu produk memiliki satu kode atau satu barcode. Jadi hubungannya satu-satu gitu, ya. Jadi satu data dari tabel A hanya dimiliki satu data oleh tabel B, ya. Namun relationship ini jarang digunakan, karena kalau cuman satu data itu bisa dibuat dalam satu baris, ya. Jadi lalu untuk apa one to one ini digunakan? Jadi untuk ke performa saja. Jadi kalau misalkan ada tabel dengan kolom yang banyak sekali, namun yang sering diakses hanya 1-2 kolom saja, lah mungkin yang kolom yang tidak terlalu digunakan bisa dipisah ke tabel lain agar loadingnya lebih cepat. Kemudian ada relation one to many. Nah, di sini adalah contohnya seorang dokter memiliki banyak pasien, ya. Jadi satu data pada tabel dokter bisa memiliki relasi banyak data di tabel pasien, ya. Atau satu jurusan memiliki banyak mahasiswa,
atau satu kategori produk memiliki banyak produk, atau satu user bisa membeli banyak produk. Jadi one to many ya. Jadi satu data dokter ini bisa memiliki banyak data di tabel lain. Nah, ini yang paling sering digunakan. Kemudian yang ketiga ada many to many ya. Jadi di sini contohnya tabel murid ini bisa memiliki banyak mata pelajaran. Jadi misalkan ini student and courses. Jadi tabel student ini berisi data pelajar ya, data mahasiswa, sedangkan courses ini berisi mata kuliah. Jadi setiap mahasiswa dapat mengambil banyak mata kuliah dan setiap mata kuliah dapat diambil oleh banyak mahasiswa. Jadi hubungannya many to many ya. Atau contoh lain adalah user dan roles. Jadi user ini berisi data pengguna aplikasi, sedangkan roles ini berisi data peran atau yang dimiliki oleh user. Jadi setiap user dapat memiliki banyak peran dan setiap peran dapat dimiliki oleh banyak pengguna. Jadi many to many banyak. Jadi satu data di tabel ini boleh memiliki banyak data di sana dan sebaliknya. Data di sini juga boleh dimiliki banyak tabel di sana. Biasanya untuk relationship ini dibutuhkan sebuah tabel lagi, yaitu tabel pivot sebutannya ya. Tapi mungkin untuk pembahasan di course ini kita akan membahas mengenai one to many, karena ini yang paling sering digunakan dan memang untuk studinya kita memakai one to many. Nah, berpegang pada tabel kita yaitu user, produk, dan kategoris, kita memiliki hubungan. Jadi satu user ini boleh menginput banyak data produk. Jadi relasinya adalah one to many ya. Kemudian untuk kategoris juga sama. Satu kategoris boleh memiliki banyak produk. Jadi hubungannya juga one to many ya. Jadi kita akan buat di Visual Studio Code relasi ini, yaitu di model masing-masing. Oke, sekarang kita kembali ke Visual Studio Code. Kita akan buat relasi Eloquent, yaitu silakan ke app, kemudian ke models ya. Di models inilah kita membuat relasi dari tabel-tabel. Karena kita membuat relasi produk, tabel produk, yaitu tabel produk ini akan berelasi dengan tabel kategori dan tabel user, maka kita akan membuat relasinya di model produk. Nah, ini adalah model produk. Oke. Nah, cara buat relasinya adalah seperti ini. Public function, kemudian nama tabel yang berelasi. Di sini kita akan membuat yang user terlebih dahulu ya. User. Kemudian belongs to. Ya. Kenapa belongs to? Karena produk ini milik dari user. Ya, jadi yang menginput produk ini nanti adalah user A atau B atau C. Jadi artinya belongs to ini milik dari ya, milik dari. Kemudian kita return belongs to. Kemudian ini modelnya, lokasi modelnya. Karena ini modelnya user, maka kita tulisnya juga user ini. Ya, gini ya. Nggak usah terlalu pusing, karena kita menggunakan framework, jadi yang penting kita bisa memakainya. Jadi yang pertama formatnya adalah public function, kemudian ini tabel yang berelasi.
Kemudian ini statusnya. Karena kita one to many, maka kita menggunakan belongs to. Artinya apa? Produk ini adalah milik dari user. Jadi misalkan si A menginput produk oil pot, ya maka oil pot tadi adalah milik dari si A. Itu ya. Kemudian relasi berikutnya adalah dengan tabel kategori, yaitu one to many juga, alias satu kategori bisa memiliki banyak produk. Jadi sama, statusnya adalah belongs to juga, cuman karena ini berrelasi dengan tabel kategori, maka kita klik kategori di sini ya, belongs to. Nah ini adalah modelnya adalah kategori. Nah jadi oil pot tadi, contoh oil pot tadi adalah milik dari kategori dapur gitu ya. Nanti kalau kita buat meja kantor atau meja tulis, belongs to furniture gitu ya. Ini formatnya seperti ini, belongs to ya. Ini kita menggunakan karena ini kan produk ini kan yang menjadi miliknya, jadi kita menggunakan singular bukan plural ya. Karena habis ini kita akan melakukan inverse. Inverse artinya apa? Kebalikannya. Jadi nanti kita akan lihat di contoh agar lebih mudah lagi. Ya, jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa dengan oil pot nanti kita bisa mengakses kolom-kolom lain yang berhubungan dengan oil pot ya. Jadi nanti kita bisa cek nama kategorinya. Jadi meskipun yang foreign ID-nya cuma ID kalau yang berhubungan dengan kolom ID, tapi karena kita sudah membuat relasi di sini, kita bisa nih akses name, slug atau image dari tabel kategori ya. Kemudian sebaliknya, jadi saat kita membuat inverse, jadi kebalikannya juga, kita juga bisa akses nih. Jadi nanti kita bisa mengkategorikan, menampilkan produk-produk khusus kategori dapur, produk-produk khusus kategori furniture ya, karena sudah dibuat relasinya ya. Cara buat relasinya, kita ke tabel kategori. Nah kita buat relasinya, kita copy saja. Nah relasinya ke produk. Nah tapi pakai S, karena satu kategori bisa memiliki banyak produk. Nah ini bukan belongs to, tapi has many. Nah jadi memiliki banyak. Ini juga has many ya, has many. Ini menggunakan produk ya, has many. Jadi memiliki banyak produk. Has many. Nah, has many. Jadi satu kategori boleh memiliki banyak produk. Jadi bukan kalau yang tadi belongs to, yang sekarang has many. Demikian ya. Jadi satu kategori boleh memiliki banyak produk. Jadi nanti di programnya akan memudahkan kita dengan relasi seperti ini, karena kadang kan kita ingin menampilkan produk atau post sesuai kategori. Nah di sini akan sangat terbantu sekali dengan relasi seperti ini ya. Untuk user kita tidak perlu membuat relasinya, karena memang ya boleh juga dibuat relasi tapi tidak perlu ya. Kalau mau di inverse ya boleh juga. Jadi nanti bisa ditampilkan si user A ini mau posting produk apa saja, itu juga bisa. Tapi contoh kali ini tidak usah, kita cukup produk atau kategori saja sebagai contoh. Tapi semoga gambarannya Anda mendapatkan, karena relasi ini nanti akan berhubungan dengan ambil data dan menampilkan data dari tabel database. Oke, jadi setelah kita belajar tentang eloquent relationship, next video kita akan belajar mengenai Laravel CRUD, yaitu create, read, update, dan delete.
data pada Laravel. Jadi silakan pahami dulu eloquent relationship, kemudian kita akan mulai dengan contoh, yaitu melakukan CRUD pada Laravel. Oke, bye bye.